Kasus terhadap santri yang menyeret nama Syekh Ahmad Al-Misri akhirnya memasuki babak serius setelah status hukumnya berubah menjadi tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Bareskrim Polri menggelar perkara berdasarkan laporan yang masuk sejak akhir 2025. Kuasa hukum korban menyebut telah menyerahkan sejumlah bukti, mulai dari percakapan digital hingga rekaman video yang diklaim menguatkan dugaan tersebut. Korban disebut lebih dari satu orang dengan rentang kejadian yang berlangsung sejak 2017 di berbagai lokasi. Di sisi lain, Syekh Ahmad Al-Misri sebelumnya sempat membantah tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya berada di Mesir untuk mendampingi ibundanya yang sakit saat kasus mencuat. Ia juga menegaskan telah kooperatif, memberikan keterangan secara online, serta menyerahkan bukti kepada kuasa hukumnya. Namun, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum hingga menetapkannya sebagai tersangka. Perkembangan ini memicu perhatian publik luas, sekaligus menegaskan komitmen aparat dalam menangani kasus dugaan perbuatan asusila dengan pendekatan hukum yang berlaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang teh hormat? Silahkan berkomentar ya. Masalah dunia rumit banget ya, apalagi kelak akhirat. Ini kalau Syekh Ahmad Al-Misri berdusta, udah double-double dia bersumpah atas nama Allah, melakukan kejahatan, dan ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau memang misalkan dia tidak berdusta, itu adalah fitnah, maka yang nyebarin ini luar biasa dosanya. Maka hati-hatilah, tabayun terlebih dahulu. Jangan mudah menyebarkan sesuatu hal yang belum pasti. Itu resikonya kan jadi dosa jariah ketika memang sesuatu hal itu adalah fitnah. Maka berhati-hatilah ketika ada informasi yang belum pasti, terlebih itu informasinya adalah fitnah. Itu akan dipertanggungjawabkan. Berat banget. Syekh Cubal itu udah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi, kata bapak itu tidak perlu klarifikasi lagi. Iya benar, ternyata parah banget. Gue dengerin kata bapak ini ada isi chattingannya yang bilang, kalau saya pengen belajar bahasa Sunda maka saya harus terus. Dia bilang, dia suka dengar orang yang, terus dia bilang, dia seneng kalau ngelihat santrinya itu tanpa, terus ada acara kulum-kulum katanya di rumah ibadah. Wah, kejar ya kan, biar jangan main-main orang-orang asing di Indonesia ini. Ini kebiasaan juga sih dari warga kita, suka mengagung-agungkan orang-orang dari luar. Kebiasaan rendah-rendahkan negeri sendiri, pemerintah sendiri, gak taunya ujung-ujungnya apa? Dapat keadilannya di negeri sendiri kan, dapat keadilannya sama pemerintahan kita, sama aparat kita, iya kan? Iya dong. Syekh Ahmad Al-Misri ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus setelah beliau melakukan klarifikasi di media sosial terkait dengan tuduhan-tuduhan dan fitnahan yang beliau terima. Beliau menyangkal adanya tersebut. Para ulama dan netizen sangat menyayangkan karena dalam melakukan aksi tersebut beliau membawa-bawa tokoh agama yaitu Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan hal yang serupa dengan apa yang dia lakukan. Semoga semuanya cepat terbongkar, dan apabila memang beliau melakukan hal seperti itu tidak ada kaitannya dengan agama Islam, tidak ada sangkut pautannya dengan agama Islam, karena agama Islam tidak pernah memerintahkan hal seperti itu. Buat MUI ini ya, sekedar ngasih saran aja, jangan ngurusin hal-hal yang nggak perlu kalian ngurusin ikan sapu-sapu lah, ngurusin orang yang berjualan daging babi, ngurusin orang yang memakan daging babi, bahkan bulan puasa ngurusin orang yang berjualan saat bulan puasa. Urusin yang penting-penting. Sekarang ini terjadi lagi yang dilakukan oleh seorang tokoh ulama, tokoh agama. Urusin. Terus kemarin-kemarin ini di pondok pesantren banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal bejat, hal-hal maksiat yang dilakukan oleh petinggi pondok pesantren kepada para santri, bahkan santriwatinya. Itu aja yang diurusin. Kemarin-kemarin ini korupsi dana haji nggak diurusin. Kenapa ngurusin hal-hal yang nggak perlu lu pada urusin? Mending ngurusin hal-hal yang penting seperti di pondok pesantren. Dan sekarang ada syekh yang namanya syekh itu melakukan terhadap sesama jenisnya. Itu aja yang diurusin, jangan ngurusin hal yang nggak penting. Saran gua nih ya. Assalamualaikum saudaraku umat muslim. Nggak demo kalian kasus ini? Ini suatu penghinaan loh terhadap agama kita.
dan juga Rasulullah kita. Biasa kita selalu paling lantang menyuarakan kebenaran ketika agama kita itu diinjak-injak harga dirinya. Apa karena dia seorang ustadz gitu, syekh gitu. Jadi kalian menganggap bahwasanya nggak mungkin lah dia itu melakukan tindakan sehina itu gitu. Jadi walaupun kasus ini masih dalam kasus dugaan, seharusnya kita sebagai umat muslim memberikan respon, memberikan suara, ya. Bagaimana caranya agar masalah ini cepat selesai. Dan kalau bisa dia ditangkap, jalani proses hukum, dan buktikan kalau memang dia itu benar-benar nggak salah, ya. Jadi kita itu jangan diem aja. Jangan cuma perkara babi kita paling heboh, demo besar-besaran, ya, turun ke jalan bikin spanduk, malu kita sebagai umat muslim. Perkara kecil kita besar-besarkan, tapi hal seperti ini kita diem aja. Janganlah jadi umat muslim itu yang munafik, ya. Kabar terbaru, kasus Syekh Ahmad Al-Misri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus terhadap santri laki-lakinya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah seorang syekh yang terkenal banget guys di Indonesia. Dia juga merupakan dewan juri di acara tahfiz. Kalau kalian tahu, ketika bulan Ramadan ada acara penghafal Quran, beliau ini dewan jurinya. Nah, dugaannya beliau melakukan pelecehan terhadap lebih dari satu korban santri pria, melakukan ketiga melakukan membawa nama Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah juga melakukan hal serupa kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga mengajak para santrinya untuk menonton video sesama jenis. Syekh Ahmad Al-Misri itu lagi di Mesir dan sudah membuat video klarifikasi. Beliau mengatakan bahwa semua yang dituduhkan kepadanya itu adalah fitnah, tapi akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, harapannya adalah Syekh Ahmad Al-Misri ini bisa datang ke Indonesia, beneran diproses, dan ketika misalnya memang terbukti, ini kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kalau terbukti ini adalah hal yang sangat bejat sekali, melakukan sebuah tindakan yang sangat amat tidak pantas dengan membawa nama agama. Jadi ini adalah kasus yang harus kita proses dan kawal secara bersama, teman-teman. Jadi ini adalah kabar terbaru dari kasus Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, per hari ini beliau telah ditetapkan menjadi seorang tersangka. Dan buat teman-teman yang nggak tahu bahwasanya beliau ini adalah seorang ulama dan juga sering banget menjadi seorang juri di Hafiz Quran di acara TV nasional di RCTI. Nah, kemarin beliau ini sempat melakukan klarifikasi lewat videonya, dan beliau mengatakan dengan jelas apa yang telah dikatakan oleh para santri-santri, para ustadz maupun ustazah itu semuanya tidaklah benar alias fitnah. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya para ustadz maupun para ustazah, para santri-santri ini telah melakukan pembuktian secara dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka ini berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya kasus sesama jenis atas dugaan dari Syekh Ahmad Al-Misri ini beneran dan gak ada hoax-hoaxnya gitu. Nah, dari sini kita hanya bisa berharap agar kasusnya ini secepatnya tuntas dan pembenaran ini akan terungkap. Dan kalau udah terungkap, wallahi pelakunya ini harus benar-benar mendapatkan hukuman dengan seadil-adilnya. Karena apa? Karena pelakunya ini telah melakukan penistaan agama terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga Ali bin Abi Thalib dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Wallahi teman-teman, ini bukanlah aib, tapi ini adalah zalim. Aib itu adalah perlakuan keburukan terhadap seseorang yang tidak melibatkan orang lain. Berbeda halnya dengan zalim. Zalim ini adalah perbuatan keburukan ini dengan melibatkan orang lain. Jadi kasus seperti ini harus benar-benar terungkap secara terbuka kayak gini, teman-teman. Dan yang perlu kalian tahu bahwasanya kasus seperti ini hanya dilakukan oleh para oknum di luaran sana. Ayo teman-teman, kita kawal kasus ini dan semoga kasusnya secepatnya benar-benar akan selesai. Wallahu a'lam bishawab.